Bab 1306, sebuah langkah yang kuat. Para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir ini, tidak lagi tertidur, berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan melarikan diri dari planet ini. Ledakan, Aiden mengangkat kepalanya dan melemparkannya ke langit. Sebuah gunung suci besar menghantam langit, membakar bola api yang langsung menelan orang-orang yang melarikan diri. Tubuh dan jiwa mereka langsung berubah menjadi abu. Karakter yang kejam. Ketika Hao Weiren melihat adegan ini, dia sangat puas dan berkata, "Tapi, saya menyukainya." Aiden meninggalkan bintang kejora, melayang di langit berbintang, menyembunyikan auranya sendiri, dan mendarat di atas meteorit. Ini adalah meteorit seukuran kota, dan sebuah kota besar dibangun di atasnya. Ada banyak biksu di kota ini, dan terdapat berbagai macam restoran, toko, dan tempat perdagangan. Ini adalah stasiun transit di langit berbintang. Jarak dari satu planet hidup ke planet lain terlalu jauh. Bahkan dewa surgawi jiwa yang baru lahir, yang dapat memurnikan kekuatan bintang dan melakukan perjalanan melintasi kehampaan, akan kelelahan. Fungsi dari stasiun perpindahan ini adalah untuk mengisi kembali para beku ini. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tempat di mana orang-orang baik dan jahat bercampur, dan banyak informasi dipertukarkan di sini. Star Daily memiliki basis kuat di sini. Apakah kamu mendengar bahwa Aiden belum mati? Salahnya, pada saat itu, seseorang melihatnya dengan matanya sendiri dari jarak jauh. Aiden tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi itu. Orang Luo juga dapat menyimpulkannya setelah itu. Aiden sudah mati. Bagaimana menurut Anda dari dia? Ini benar-benar bencana yang akan berlangsung ribuan tahun. Aku juga pernah mendengar hal yang aneh. Ketika Aiden pasti mati, ada tekanan kuat yang mengerikan menyapu langit berbintang di alam setan langit. Itu adalah bintang jahat yang meninggalkan langit. Kamu penuh dengan pembunuhan aura. Sepertinya para dewa membunuh dewa dan Buddha, dan semua makhluk hidup gemetar. Dia secara pribadi pergi ke klan Luo dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Bahkan 30% jenius dari garis keturunan tetua ketiga mati di tangannya. Dia benar-benar orang yang kejam. Kuncinya adalah setelah dia terluka oleh kekuatan kuat klan Luo, dia masih bisa melarikan diri dengan utuh. Orang yang mengatakan ini tersentak ketika dia berbicara. Aiden kaget. Kakak laki-lakinya yang murahan benar-benar menumpahkan darah 30% jenius klan Luo untuknya, dan sekarang dia telah menjadi incaran klan Luo. Menurut berita ini, Qitian telah menembus tahap tengah kekuatan besar. Rao terkejut mengetahui bahwa Qitian telah mengumpulkan pengalaman ribuan tahun ketika dia berada di puncak Yuanying Tianjun. Begitu dia menerobos ke alam kekuatan besar, dia akan dapat mengumpulkan banyak pengalaman. Namun, kabar lain membuat Aiden merasa khawatir. Setelah Qitian terluka parah, dia muncul di hadapan dunia lagi. Seseorang melihatnya di lapangan bintang, menjadi gila dan berbicara terus-menerus, seolah-olah dia kesurupan. Kitab Buddha tentang melintasi bencana. Aiden mengertakkan gigi. Qitian mengatakan sebelumnya bahwa bab tabu dari Sutra Buddha Duge adalah aneh dan tidak normal, dan begitu Anda mempraktikannya, Anda akan menemukan hal-hal yang tidak diketahui. Dia sangat khawatir dengan situasi Qitian saat ini. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi ke alam setan langit. Aiden berbisik. Pada saat ini, iblis kecil itu juga telah terbangun. Dengan bantuan garis keturunan Suzaku, semua lukanya telah pulih, dan dia telah berubah menjadi seorang gadis kecil yang cantik, lincah dan imut. Aiden melaporkannya dan menyentuh kepala kecilnya. Qian Yu, kalau kamu bangun dan ternyata kamu punya anak baptis tambahan, kamu akan sangat bahagia. Aiden melirik jiwa sejati Melissa yang masih tertidur. Tiba-tiba, Aiden merasakan sesuatu dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Setan kecil itu juga menyadarinya. Dia meraih kerah Aiden dan bersembunyi di pelukannya. Nini berkata, "Bu, aku merasakan aura yang mengerikan." Aiden meninggalkan stasiun transit ini dan melintasi kehampaan beberapa kali, dengan sengaja mengacaukan koordinatnya. Butuh 1 hari untuk menghilangkan perasaan berbahaya itu. Namun, ketika Aiden muncul lagi di koordinat lain, krisis muncul kembali. Wajahnya benar-benar gelap, memberinya perasaan krisis yang kuat. Jika diharapkan, dia pastilah seorang biksu yang kuat. Detik berikutnya, dia melewati kehampaan, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di langit berbintang tempat bintang Xuanji berada. Ledakan, tiba-tiba, paksaan yang kuat meletus, dan semua bintang di langit berbintang bergetar, dan seluruh langit berbintang terdistorsi oleh kekuatan yang sangat besar. Beku yang sakti itu akhirnya mengambil tindakan. Sebuah planet kecil meledak berkeping-keping. Semua makhluk di dalamnya mati secara tragis dan berlumuran darah. Tapi untuk eksistensi di level ini, itu hanyalah sekumpulan semut mati. Seorang biksu sakti yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya ilahi dan penampilannya tidak terlihat jelas muncul. Matanya sedingin langit yang menggantung di langit selamanya. Dia mengerutkan kening. Karena dia tidak merasakan aura kematian Aiden di antara pecahan planet kecil ini. Dengan kemampuan deduksinya yang kuat, dia mendongak dan menunjukkan sedikit rasa geli. Di atas meteorit kecil yang mengambang,
Aiden menjadi pucat dan menatapnya dengan dingin. Sangat menarik bahwa seekor semut kecil dapat bertahan hidup di bawah kaki raksasa. Biksu yang kuat ini sangat berbeda, dan itu tidak menggoyahkan keinginannya. Itu hanya seekor semut, beruntung bisa bertahan hidup, dan tinggal menginjaknya lagi. Gambar Dharma besar muncul, setinggi ribuan kaki. Di sekelilingnya, angin, hujan, guntur, kilat, dan fenomena langit lainnya muncul, seolah melambangkan dewa tertinggi. Pada saat ini, ruang itu hancur, dan Dharma Siang mengangkat satu kaki dan menginjaknya. Dengan sedikit ketidakpedulian dan sedikit ketidakpedulian. Ledakan, hanya saja ketika kaki ini turun, ia terhalang dan terhenti sebentar, membuat biksu sakti itu tampak terkejut. Tombak berbentuk tiga menghalangi kaki besar itu, dan berbagai bagian hukum Aiden muncul, yang membebaskannya dari tekanan mengerikan dari pukulan ini. Jika tidak, Aiden akan langsung jatuh saat dia menginjaknya. Kaki besar itu mengerahkan tenaga dan melangkah keras lagi. Semut yang mengetahui terlalu banyak hal tidak perlu terus hidup. Biksu yang sakti itu berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya berubah drastis dan dia sangat terkejut. Bang, kekuatan kuat lainnya meledak, langsung menjatuhkannya. Bentuk dharmanya retak dan akan segera dihilangkan. Siapa ini? Dia sangat marah. Guk-guk. Di langit berbintang, terdengar suara gonggongan anjing. Aiden terkejut, karena ini adalah anjing kuning besar di sebelah Hao Weiren. Pada saat ini, ia berubah dari yang lebaji menjadi tampilan yang galak, dan energi iblis yang mengepul meletus, menyapu langit berbintang. Raja Iblis. Beku yang sakti itu terkejut. Dia datang hanya untuk membunuh seekor semut, tapi malah memprovokasi Raja Iblis. Dalam ingatannya, sepertinya tidak ada Raja Iblis seperti itu di wilayah Bintang Changlan. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Guk-guk. Mengapa kamu merusak perbuatan baikku? Guk-guk, masih berupa gonggongan anjing, dengan sedikit ejekan dan penghinaan di mata anjing tersebut. Beku yang berkuasa itu marah. Orang ini dengan sengaja mempermalukannya. Sebagai Raja Iblis, yaitu biksu yang kuat, dia telah mampu bertransformasi sejak lama. Dia tidak percaya bahwa ini adalah anjing kuning besar yang tidak dapat berbicara. Pengadilan kematian. Ekspresi mematikan melintas di mata biksu yang kuat ini. Patung Dharma itu ditampar dengan tangannya yang besar, dan setelah energi hitam disuntikan ke dalamnya, bekas luka di tubuhnya sembuh. Penampilan aslinya yang sakral dan agung menjadi menyeramkan dan sangat ganas, dengan aliran energi hitam meluap. Qianzhang Dharma Prime meraung, menghancurkan bintang-bintang di area ini, dan membunuh anjing kuning besar itu. Bab 1307, Hukum Pemberian. Guk. Anjing kuning besar itu menggonggong, yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Penuh dengan kekerasan dan kekejaman, dan energi iblis menakutkan milik Raja Iblis meledak seketika. Dalam sekejap, dia menunjukkan gigi dan cakarnya dan terlihat galak. Tubuhnya menjulang setinggi 10.000 kaki, bahkan lebih besar dari wujud Dharma Anda, menutupi langit dan matahari. Otot-otot di tubuhnya membengkak, matanya merah darah, dan dia memancarkan aura yang ganas dan ganas. Ledakan. Anjing kuning besar itu bergegas menuju gambar Dharma, menggigit dan menggigit, paru-paru anjing itu meraung seperti guntur, dan suara gemuruh mengguncang langit berbintang. Di bintang Xuanji, banyak biksu yang gemetar. Gong Sun Su yang pernah bertarung melawan Qitian, kelopak matanya bergerak-gerak dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Memandangi langit berbintang di dalam, melihat pemandangan ini, bulu kudukku berdiri. Langit berbintang ini dipenuhi aura kehancuran, dan pemusnahan planet-planet kecil bahkan lebih mengerikan daripada pertempuran antara dia dan Qitian. Raja Iblis yang mana ini? Gong Sun Su memandangi setan anjing besar itu dan terkejut. Aku menggaruk kepalaku dan bahkan tidak memikirkan siapa orang itu. Pada akhirnya aku hanya bisa mengagumi macan berjongkok, naga tersembunyi di wilayah Bintang Changlan. Jangan bertindak gegabah, selama itu tidak mempengaruhi kita, duduk saja dan lihat saja. Gong Sun Su memperingatkan para biksu Xuan Jising. Brengsek! Brengsek! Biksu sakti itu menjadi marah dan menyaksikan tanpa daya saat wujud dharmanya dipukuli oleh anjing kuning besar itu. Dari mana asalnya, Cheng Yaojin membuatnya lengah. Biksu yang kuat ini menjadi satu dengan dharmanya. Pada saat ini, Dharma memiliki sentuhan spiritualitas. Cahaya ilahi di matanya melonjak dan sangat dahsyat. Ada pemandangan mengerikan dari angin, api, guntur dan kilat, dan pemusnahan bintang. Dia melompat, membawa kekuatan guntur, dan langsung membunuh anjing kuning besar itu. Langit berbintang berguncang dan riak energi meledak. Badai kehancuran yang mengerikan melanda langit berbintang. Aiden berdiri di kejauhan, menggunakan lambang hukum yang dibentuk dari pecahan hukum untuk membela diri dan menyaksikan pertempuran. Rasa terkejut melonjak di hatinya. Dia sudah lama memikirkan anjing kuning besar Bufan di samping Hao Weiren, tapi dia tidak menyangka itu akan begitu menakutkan.
Di mata orang luar, Hao Weiren adalah pemilik anjing kuning besar. Ini adalah Raja Iblis yang memadatkan benih Tao. Kekuatan hukum di tubuhnya saling terkait satu sama lain. Namun, dia sepertinya menderita luka serius yang tak terbayangkan, dan fondasinya rusak, dan benih Tao juga penuh dengan energi kematian, tanpa vitalitas dan perasaan alami itu. Pikiran pertama Aiden adalah bahwa ini adalah Raja Iblis yang telah jatuh ke alam kekuatan besar, dan sekarang dia telah pulih dengan susah payah. Ia tidak memiliki kendali yang cukup atas Tao-nya sendiri. Kalau tidak, mengapa ia begitu mengganggu? Mengaum. Anjing kuning besar itu menunjukkan taringnya yang ganas dan mengaum. Suara guntur bergulir, menderu dan menggerakkan bintang-bintang. Guntur dan kilat yang tak ada habisnya menyambar dari kehampaan, dan tempat ini menjadi area terlarang. Dari jarak jauh, Anda bisa merasakan kekuatan untuk menghancurkan dunia, yang tidak dapat mengimbangi kekuatan besar di bawah pemboman petir. Keberadaan biji Tao yang kental. Beku yang sakti itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia melihat hukum guntur, berubah menjadi cakar raksasa, menghantam kehampaan. Kelima cakar itu meledak dengan guntur yang terang, menerangi langit berbintang, seperti 5 rantai guntur dan kilat, menguncinya. Ah! Dengan teriakan, tubuh biksu yang kuat itu meledak, jiwanya dan Yuanying bergabung menjadi satu, dan dia melarikan diri jauh. Setelah membentuk kembali daging dan darahnya, wajahnya penuh ketakutan, dan dia berbalik dan lari tanpa ada niat untuk melawan. Namun anjing kuning besar itu menolak untuk melepaskannya, dan ditikam dengan 5 cakar, ia menembus tubuhnya, meninggalkan 5 luka berdarah, yang sangat mengerikan. Senior, saya orang yang kuat dari klan Qin, tolong biarkan saya hidup. Biksu yang kuat itu berkeringat dingin dan memohon belas kasihan, mencoba menggunakan kekuatan klan Qin untuk menakuti Raja Iblis. Guk! Tanpa diduga, ketika dia mendengar bahwa klan Qin ada di sini, mata anjing kuning besar itu menjadi lebih merah darah, dan auranya sangat besar. Semangat keagungan klan Qin turun drastis. Bahkan klan Qin tidak dapat menakuti Raja Iblis ini. Sepertinya dia dalam bahaya hari ini. Tetapi pada saat ini, anjing kuning besar itu mengusir suku Qin yang kuat, menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah. Wajahnya mengerikan dan bengkok, seolah-olah dia telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Dao Xiang. Aiden merasakan benih Tao miliknya, dan ada luka yang memancarkan aura busuk, menghapus vitalitasnya. Kekuatan besar suku Qin melihat aura anjing kuning besar itu tiba-tiba menjadi lemah, aura ganas melintas di matanya, dan dia langsung mengedarkan darah harimau putih itu, berubah menjadi harimau putih yang agung dengan garis dewa merah di dahinya dan aura yang aneh dan tak terduga. Harimau putih menerkam anjing kuning besar itu dan memukulnya dengan keras, menyebabkan aliran darah iblis muncrat. Setelah menyerap kekuatan darah iblis, Baihu menunjukkan kegembiraan dan dengan rakus menyerap darah iblis. Orang kuat dari klan Qin sangat gembira. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan merebut kekuatan makhluk yang memadatkan benih Tao. Itu adalah makhluk yang biasanya menyendiri seperti peri dan tidak bisa diganggu. Bahkan ada peluang besar untuk merebut benih Tao dan menggantinya. Hal ini membuatnya semakin bersemangat, karena tidak memiliki harapan untuk memadatkan benih Tao sepanjang hidupnya. Senior. Ekspresi Aiden berubah drastis dan dia berteriak. Bagaimanapun, kekuatan klan Qin datang untuk membunuhnya. Jika anjing kuning besar itu mati, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Nak, jangan khawatir, giliranmu sebentar lagi. Harimau putih mengeluarkan suara keras dan berkata, sangat mudah untuk membunuh seekor semut. Prioritas utama adalah membunuh Raja Iblis ini. Roar, mata anjing kuning besar itu menjadi merah, berlumuran darah, dan menjadi lebih ganas. Cedera daunnya untuk sementara ditekan, dan dia sangat marah ketika dia melihat anjing kuning besar itu menggigitnya dan menghisap darah iblisnya. Kapan semua lelaki kecil yang berkuasa berani mengingini benih Tao-nya? Sebanyak 5 hukum guntur, hukum es, dan hukum kayu, muncul. Sebuah tangan besar menamparkan meteorit itu dengan keras, lalu menariknya keluar dan dengan brutal memotongnya menjadi beberapa bagian. Biksu yang kuat dari suku Qin merasakan nafas kematian untuk pertama kalinya, dia ketakutan dan putus asa, dan jiwanya menjadi pucat dan gemetar. Tidak, tidak mau. Dalam jeritan itu, jiwanya hancur berkeping-keping. Setelah anjing kuning besar itu membunuh tuan yang kuat dari klan Qin, dia menatap Aiden dengan mata merah darah. Aiden sangat terkejut sehingga dia segera mundur dengan ekspresi waspada di wajahnya. Raja Iblis ini telah kehilangan akal sehatnya dan tidak terkendali. Dia sepenuhnya menyangkal kerabatnya, bahkan jika ahli warisnya ada di depannya, dia akan membunuhnya. Untungnya, kemerahan pada mata anjing kuning besar itu menghilang dengan cepat, dan aura kekerasannya sudah tidak ada lagi. Senior. Aiden mencoba berteriak. Anjing kuning besar itu menggeram pelan, dan semburan guntur bergema. Akhirnya, sebuah tangan terulur di antara alisnya dan membukanya. Di dalam darah merah,
Benih Tao muncul, melepaskan aura yang membuat seluruh langit berbintang bergetar. Mengaum. Anjing kuning besar itu menjerit dan dengan paksa memisahkan kekuatan hukum dari Tao miliknya. Bab 1308, Keluarga Kerajaan. Rasa sakit seperti ini tidak lain adalah seperti manusia yang menggores tulang untuk menyembuhkan lukanya. Ekspresi anjing kuning besar itu menjadi sangat lamban saat dia menyuntikkan kekuatan hukum ini ke dalam tubuh Aiden. Tiba-tiba, Aiden memperoleh kekuatan hukum ke-8, hukum kayu. Ini, Aiden sedikit bingung. Anjing kuning besar memberinya kekuatan hukum tanpa alasan, dan pergi tanpa menoleh ke belakang, menghilang ke langit berbintang. Bahkan Aiden belum pernah menemui hal sebaik ini di kehidupan sebelumnya. Umumnya, hanya seorang tetua dari kekuatan yang kuat yang akan mengambil risiko kehilangan kekuatan yang besar untuk memberikan kekuatan hukum kepada generasi muda yang dicintainya. Perlu Anda ketahui bahwa hal ini berkaitan dengan apakah keberadaan benih Tao yang kental dapat menembus keabadian yang sejati. Di sebuah planet, anjing kuning besar itu kembali ke ukuran normalnya, berlumuran darah, dan jatuh lemah di kaki Hao Weiren. Hao mengangkatnya dan berkata, "Hei, kenapa kamu melakukan ini?" Anjing kuning besar itu nyaris tidak membuka matanya dan menggonggong lemah, "Guguk, saya tahu, saya tahu." Hao Weiren mengulangi 3 kata ini, menahan air mata di matanya, dan berkata, "Tahukah Anda bahwa tanpa hukum kayu, tidak mungkin lagi menekan cedera Dao Anda? Anda telah mendapatkan keuntungan atas anak itu. Tapi apa yang Anda lakukan? Kamu selalu mengatakan bahwa menjalani hidup ini sebagai iblis terlalu melelahkan untuk hidup selamanya. Kamu harus memanfaatkan hari ini dan menjalani hidup yang singkat seperti manusia. Kematian yang indah sudah cukup. Tapi kamu tahu betapa melelahkannya melahirkan dan melahirkan. Modal menjagamu. Kamu sudah cukup keras kepala. Kamu sudah hidup selama ribuan tahun, dan inilah waktunya untuk tumbuh dewasa. Saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan hukum kayu itu." Hao Weiren mengubah sifat pengecutnya yang biasa, menunjuk ke arah anjing kuning besar itu dan mengutuknya dengan keras. Anjing kuning besar itu juga tahu bahwa dia salah. Dia menundukkan kepalanya dan mengangguk lemah untuk mengakui kesalahannya. Namun, nafasnya menjadi semakin lemah, seperti orang tua yang akan tertidur. "Apa-apaan ini? Bangun!" Hao Weiren ketakutan, takut anjing kuning besar itu tidak akan bangun. Guk! Tiba-tiba, anjing kuning besar itu memamerkan giginya dan menggigit Hao Weiren, meninggalkan bekas gigi di sekujur tubuhnya. "Sial, ternyata amarah masih punya semangat menggigit orang. Percaya atau tidak, aku membuatmu kesal." Hao Weiren berkata dengan sengit. Setelah 1 gigitan lagi, pakaian Hao Weiren compang camping. Anjing kuning besar itu dibawa oleh binatang Zuyin dan berjalan mengelilingi planet ini. Di sisi lain, Aiden dengan hati-hati merasakan hukum kayu terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan ditambah dengan kemampuan pemulihan tubuh suci Taiyin, dia takut dia akan mampu bertahan tidak peduli seberapa serius cederanya selama ini. Dia menahan napas. "Bu, kamu memiliki banyak kekuatan hukum di tubuhmu." Setan kecil itu tampak tidak bersalah dan menghitung dengan jarinya. Tiba-tiba, tubuh Aiden bergetar saat dia merasakan aura biksu kuat lainnya datang. Ada biksu kuat lainnya yang ingin membunuhnya. Wajah Aiden tiba-tiba menjadi gelap. Tetapi pada saat ini, aura kuat lainnya muncul, melindungi Aiden, dan berkata dengan tenang, "Rekan Tao, kamu telah bertindak terlalu jauh. Orang ini adalah raksasa paviliun Taichang saya." Orang yang datang adalah Gu Qianqiu, dan aura yang mirip dengan anjing kuning besar dilepaskan. Wakil Master Paviliun Taichang ini sebenarnya adalah eksistensi tersembunyi yang memadatkan benih Tao. Jadi, bukankah Master Paviliun pengasingan itu akan menjadi abadi sejati di saat-saat terakhir? Biksu yang sakti itu terkejut, namun dia tetap berkata dengan berani, dia memiliki harta abadi klan saya di tubuhnya. Kekuatan keluarga kerajaan. Aiden tiba-tiba mengetahui identitas pengunjung itu. Gu Qianqiu menatap Aiden dengan heran dan berkata, "Apakah kamu memiliki harta abadi dari keluarga kerajaan?" Wajah Aiden tidak merah, jantungnya tidak berdetak, dan dia berkata, "Kembali ke Wakil Master Paviliun, saya tidak memilikinya di sini." Gu Qianqiu tersenyum, melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Kamu tidak memiliki harta abadi klanmu, jadi sebaiknya kamu mengambilnya kembali." Pria berkuasa dari keluarga kerajaan ini tiba-tiba menjadi marah, dengan niat membunuh muncul di matanya. "Suzy, kamu berbohong." Kekuatan-kekuatan besar menutupi langit berbintang, dan aura penghancur dunia membuat banyak makhluk di bintang Suanji gemetar. Orang kuat dari keluarga kerajaan ini akan membunuh Aiden dan mengambil kembali tombak berbentuk 3 itu. Ledakan. Detik berikutnya, aura menakutkan muncul dari tubuh Gu Qianqiu, melemahkan tekanan kuat dari keluarga kerajaan, terutama kekuatan hukum, yang memancarkan kekuatan untuk menghancurkan kehampaan, membuat rambutnya berdiri tegak. Nafas Taoisme. Orang kuat dari klan kerajaan Kuan terkejut, dan wajahnya menjadi pucat, tetapi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jadi bagaimana jika Anda adalah makhluk yang telah memadatkan benih Tao? Keabadian sejati kita tidak mudah untuk diganggu." Plak.
Gu Qianqiu tidak ragu-ragu, dan menamparkan orang kuat dari keluarga kerajaan itu, dan tubuhnya terpotong menjadi dua. Bahkan Aiden tidak menyangka Gu Qianqiu akan sekuat itu. Yang abadi dari klanmu adalah yang abadi dari klanmu, dan kamu adalah kamu. Lebih baik menipu orang lain dengan tipuan berpura-pura menjadi kuat. Mata Gu Qianqiu acuh tak acuh dan wajahnya terlihat jijik. Setelah pria kuat dari keluarga kerajaan dengan cepat membentuk kembali darah dan dagingnya, matanya dingin dan menakutkan, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Gu Qianqiu dan memilih untuk pergi. Bintang-bintang di langit terkejut. Tidak ada yang mengira Gu Qianqiu akan menyinggung klan kerajaan Kuan, salah satu dari 10 klan kuno dengan leluhur abadi sejati yang bertanggung jawab, demi Aiden. Pada saat yang sama, semua orang diam-diam berpikir, seberapa kuat wakil master Pavilion Taichang, dan seberapa dalam fondasi Pavilion Taichang. Semua orang tahu bahwa Aiden belum mati. Tak lama kemudian, melalui Star Daily, berita tentang Aiden dimuat dalam headline khusus dan diberitakan secara detail. Pada hari ini, semua kekuatan mengerutkan kening. Pendukung di belakang Aiden bukanlah sesuatu yang bisa membuat mereka tersinggung. Sekte Iblis Delusi dan klan Feitian Yaksa adalah yang paling dirugikan, dan beberapa pertemuan tingkat tinggi telah diadakan secara internal. Sialan, anak ini adalah musuh nomor 1 klan Feitian Yaksaku. Kecuali dia mati, klan Feitian Yaksa akan selalu menjadi lelucon di wilayah Bintang Changlan. Apakah sayap Aiden telah tumbuh sejauh ini? Kita tidak boleh menyinggung pendukung di belakangnya. Pejabat senior klan Feitian Yaksa semuanya tampak murung dan sangat tidak mau, dan suasananya menyedihkan. Bahkan para biksu yang kuat dari klan ini benar-benar diam. Ada 3 sosok kuat di belakang Aiden sebagai pendukungnya, 2 di antaranya masih berupa benih Tao yang kental. Bahkan mereka yang berada di level 10 klan kuno pun harus takut pada 1 atau 2. Klan Feitian Yaksa yang perkasa mengertakkan gigi dan berkata, masalah ini akan dibahas dalam jangka panjang. Kita perlu mendiskusikannya dengan Demon Sect of Delusion. Orang Luo. Apa? Tetua ketiga, yang mengetahui berita itu, tampak ngeri dan sedikit bingung. Kenapa anak itu punya pendukung seperti itu? Tidak, aku tidak bisa istirahat sampai dia mati. Tetua ketiga menjadi cemas, dan wajahnya perlahan menjadi ganas. Sosok itu melintas dan meninggalkan klan Luo. Planet leluhur klan Lin. Di sini seperti musim semi sepanjang tahun, dengan awan dan kabut menyelimutinya seperti negeri dongeng. Orang ini membuat keributan besar. Mata indah Lin Xiu bersinar terang, seperti yang diharapkan dari teman pria itu. Ketika dia memikirkan tubuh Buddha teratai emas, dia tersenyum bahagia dan berkata, menghitung hari, biksu muda itu telah berada di Fei Longsing selama hampir setengah tahun. Sudah waktunya saya pergi dan menemuinya. Bab 1309, Membunuh yang Abadi. Setelah dia selesai berbicara, dia tersenyum sedikit. Bahkan dia tidak tahu bahwa dia terlihat sedikit gila. Tiba-tiba, desahan lama, berisi perubahan dan kelelahan yang tak ada habisnya, terdengar di planet ini. Leluhur. Pemimpin klan Lin saat ini terkejut. Jika perhitungan waktunya salah, itu akan menjadi hari-hari ketika makhluk abadi memanen makan siang mereka lagi. Wang Quan, pemimpin klan Lin, memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan tidak tahu harus memikirkan apa. Aiden kembali ke Pavilion Taichang. Adik yang baik, kamu kembali. Biar saya katakan saja, buku Anda telah menyebabkan kerusakan selama ribuan tahun, bagaimana mungkin Anda bisa mati? Xiao Yuseng keluar dari pengasingan dan memeluk Aiden erat-erat. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah berlatih di Pavilion Taichang, yang 100 kali lebih baik dari sebelumnya. Dia telah menembus Yuanying Tianjun dengan sangat cepat. Seluruh tubuh memancarkan kekuatan dan penuh percaya diri, dan jiwa yang baru lahir di dantian bersinar terang. Apakah kamu menerobos? Aiden berkata dengan heran. Jika kamu tidak menerobos lingkungan ini, kamu hanyalah seekor babi. Xiao Yufei sekarang adalah murid sejati Pavilion Taichang, namun, bagaimana perasaanku setelah aku menerobos Yuanying Tianjun? Aku tidak sebaik lawanmu. Dalam pertarungan antara kamu dan aku, kamu bisa mengalahkanku dalam 10 gerakan, yang membuatku sangat tidak senang. Jika kamu minum, kamu harus mengajakku minum. Aiden tersenyum dan tidak bisa menyangkalnya. Binianer juga telah keluar dari pengasingan, kualifikasinya jauh di belakang Xiao Yuseng. Dia baru dalam tahap akhir jindan, tapi dia tidak terburu-buru. Xing Nianyu juga mengikuti sahabatnya ini, tetapi ketika dia melihat Aiden, dia terlalu takut untuk berbicara. Adikku orang yang sangat berbakat, apa ekspresimu? Xiao Yu berkata tidak puas. Xing Nianyu mendengus dingin dan dengan enggan berbicara kepada Aiden, berkata, Presiden Senior Star Sky Daily ingin bertemu denganmu. Aiden tampak tertegun, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Akhirnya, kekuatan misterius wilayah Bintang Changlan akan segera terungkap. Berita kembalinya Aiden mengejutkan Pavilion Taichang. Saat Aiden dan Xiao Yufei sedang mengganti cangkir, wajah Li Chuang sangat jelek. Saya pikir Aiden sudah mati dan dia adalah raksasa,
tetapi saya tidak menyangka Aiden kembali hidup dan bersemangat. Ada 3 dewa surgawi jiwa yang baru lahir di belakangnya sebagai pendukung. Suatu hari kemudian, Gu Qianqiu memanggil Aiden dan bertemu secara rahasia di sebuah ruangan. Wakil Master Pavilion, bisakah Anda memberitahu saya tingkat kultivasi Master Pavilion? Aiden bertanya. Apa pendapatmu tentang kekuatan Raja Buddha yang jatuh dari Sekte Duge Buddha? Gu Qianqiu tersenyum. Sangat kuat, dia bisa disebut sebagai orang nomor 1 di antara makhluk abadi sejati. Aiden mengingat ilusi yang dialaminya di reruntuhan Sekte Duge Buddha dan menjawab dengan tulus. Tingkat kultivasi Master Pavilion saat ini telah mencapai titik di mana dia setara dengan Sang Buddha. Kata-kata Gu Qianqiu membuat mata Aiden berbinar. Tentu saja, dengan kata lain, Master Pavilion dari Pavilion Taichang selalu dapat menerobos alam keabadian sejati dan menjadi makhluk luar biasa ke-16 di wilayah Bintang Changlan. Tapi pada saat itu, mereka juga akan ditindas dengan kejam oleh orang-orang tua busuk itu. Tidak peduli seberapa kuat Master Pavilion dari Pavilion Taichang, jika dia tidak berhasil menerobos ke keabadian sejati, dia bukanlah tandingannya. Sekarang dia masih diam-diam mengumpulkan kekuatan. Aiden teringat pada anjing kuning besar itu. Tampaknya ada beberapa makhluk yang telah memadatkan spesies Dao sepenuhnya di bidang bintang ini. Mereka semua tidak aktif dan berencana untuk menggulingkan keberadaan korup yang menjulang di atas mereka dan melintasi lapangan Bintang Changlan. Gu Qianqiu tiba-tiba berkata, kamu sudah memiliki kekuatan 7 hukum. Selama kamu menerobos alam kekuatan besar, kamu pasti akan memadatkan benih Tao dalam waktu sesingkat-singkatnya. Alam itu dapat menghabiskan masa hidup kebanyakan orang. Untuk Anda, ini hanya masalah biasa, jadi Anda memenuhi syarat untuk mengetahui suatu kebenaran. Sebuah tanda menembus pikiran Aiden, dan informasi besar meledak seketika, berdampak pada setiap saraf Aiden. Rencana Suxian. Keempat karakter ini bersinar seperti bintang, memancarkan energi yin dan yang agung, menakutkan, dan kacau. Ini seperti manusia fana yang tidak peduli dipenjara oleh langit dan bumi, menempa pedang dengan darah, mengeluarkan raungan, dan menebas dewa abadi yang tinggi. Darah akan meledak, berani menodai langit dan bumi dengan darah dan mengubah dunia menjadi tampilan baru. Zhu Xian, 15 makhluk abadi sejati itu secara alami akan terbunuh. Hanya dari 2 kata ini, Aiden tahu betapa mengejutkannya rencana ini. Begitu semua orang di wilayah Bintang Changlan mengetahuinya, mereka akan panik sepanjang hari. Ada orang pemberontak yang berani menantang 15 makhluk abadi yang unggul dan menggantikan mereka. Makhluk yang terlibat dalam rencana ini semuanya adalah biksu yang berkuasa, dan mereka mengungkapkan berita yang sangat buruk. Ada 108 orang yang memadatkan benih Tao di bidang bintang ini, dan 10 diantaranya telah mencapai kemajuan 100%. Angka yang menakutkan. Jika bukan karena 15 makhluk abadi sejati yang rusak yang mendominasi wilayah Bintang Changlan, wilayah Bintang Changlan akan sangat megah dengan 10 makhluk abadi sejati yang baru. Mungkin, masih ada peluang untuk menyerang Dewa Abadi. Di antara 10 orang yang telah mengumpulkan 100% Taoisme mereka, terdapat Master Pavilion dari Pavilion Taichang, Master Gunung Huangling di domain Tianyao, dan ayah dari Tuan Muda Sao Huang. Aku ingin kamu mengucapkan sumpah beracun. Begitu berita ini terungkap, kamu akan mati. Gu Qianqiu sangat serius seperti sebelumnya. Aiden bersumpah langsung dengan Tao Xin. Setelah beberapa saat, Gu Qianqiu berkata, selain 10 makhluk Tao yang terkondensasi sepenuhnya, ada 5 lagi yang kemajuannya telah mencapai lebih dari 90%. Diperkirakan perlu waktu 100 tahun lagi untuk memenuhi syarat bersaing dengan mereka. Pertarungan antara 15 makhluk abadi yang unggul itu. Makhluk-makhluk yang benih Tao-nya telah terkondensasi sepenuhnya tidak terburu-buru untuk menerobos. Sambil menekan wilayah mereka melakukan perjalanan ke setiap sudut wilayah Bintang Changlan untuk mencari reruntuhan kuno akan menjadi hal yang lebih baik. Wilayah Bintang Changlan sangat luas. Terdapat ratusan miliar bintang matahari saja, dan terdapat 100.000 peradaban di dalamnya. Di antara 100.000 ini, terdapat banyak peradaban yang dulunya sangat mulia, dan beberapa di antaranya menakjubkan. Kekuatan hukum. Hukum angin, hukum guntur, hukum bumi, hukum kehidupan, hukum darah, ada ratusan hukum yang tercatat saja. Meskipun banyak di antaranya sangat biasa, jika mereka dapat memadatkan benih Tao dengan 9 hukum, tidak akan ada satupun dalam 100.000 tahun 6 hukum di wilayah Bintang Changlan. Dan jika Anda ingin menerobos Dewa Abadi, Anda memerlukan benih Tao yang sempurna, yaitu benih Tao yang dipadatkan oleh 9 hukum. Aiden berpikir dalam-dalam. Ini juga berarti bahwa banyak makhluk abadi tidak memiliki harapan untuk menjadi abadi dalam hidup mereka. Setelah bertahan selama 100.000 tahun, secara bertahap ia jatuh ke dalam kegelapan dan berubah menjadi binatang buas yang haus darah yang berspesialisasi dalam mencuri benih Tao dari orang lain. Gunakan kekuatan hukum manusia lain untuk melengkapi 9 hukum tersebut. Yaitu, pencuri abadi. 15 makhluk abadi sejati yang rusak, selain 10 dari 10 klan kuno, masing-masing ada 1 dari lembah pemakaman dewa, Istana Xingyu, Sekte Liu Tian, Sekte 10.000 Dewa, dan Istana Tianyao.
Aiden belum pernah bertemu dengan 10.000 Dewa Sekte dan Istana Iblis Surgawi. Dari informasi rahasia, kita mengetahui bahwa Sekte 10.000 Abadi sangat rendah hati, yang membuat banyak orang berpikir bahwa sekte ini hanya memiliki orang tua dan berkuasa yang bertanggung jawab dan diintimidasi oleh kekuatan kelas 2. Istana Iblis Surgawi adalah penguasa alam Iblis Surgawi. Klan Buaya Purba Emas milik Istana Iblis Surgawi, dan telah menjadi tunggangan raksasa Istana Iblis Surgawi selama beberapa generasi. Wajah Aiden tiba-tiba menjadi gelap, dan niat membunuh itu menghilang. Dia tidak akan pernah melupakan betapa besarnya bencana yang dibawa oleh Buaya Purba Emas ke bumi. Bab 1310, Mengatasi Kesengsaraan. Ketika Aiden meninggalkan bumi, dia bersumpah untuk menghancurkan klan ini. Selain itu, ada anggota lain dari proyek Suxian. Gu Qianqiu menjelaskan bahwa orang ini sebenarnya adalah Xing Wuya. Jika sebelumnya, dia tidak akan percaya bahwa pemain top di daftar harimau akan menjadi bagian dari rencana ini, tapi sekarang dia tidak meragukannya. Karena bakat Xing Wuya, dia memenuhi syarat untuk mengetahui semua ini. Seperti yang diharapkan, Xing Wuya akan menjadi jiwa baru lahir tingkat surga dan menerobos ke Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir. Sudah pasti bahwa dia akan menjadi yang kuat. Aiden mengerutkan kening dan bertanya, di antara 10 monster teratas dalam daftar naga, apakah ada monster dengan kualifikasi Xing Wuya? Gu Qianqiu berkata, ya. Namun, 10 besar dalam daftar naga telah disusupi oleh kekuatan 10 klan kuno, dan 6 diantaranya berasal dari mereka. Ini konyol. Mereka mengira mereka telah dibudidayakan oleh 10 suku kuno, dan mereka akan mampu menerobos di masa depan, memadatkan benih Tao mereka, dan menjadi eksistensi yang sama dengan orang-orang tua itu. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Nasib mereka sudah hancur sejak awal. Mereka hanyalah babi dari orang-orang di belakang mereka. Itu saja, jika kamu menjadi gemuk kamu harus dibunuh. Gu Qianqiu tampak konyol dan menyedihkan. Di antara 15 makhluk abadi sejati yang membusuk, makhluk abadi sejati dari Istana Tianyao dan Klan Qin adalah yang tertua, yang telah hidup selama 120.000 tahun. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, sebagai pencuri abadi, dia telah mencuri 10 benih Tao, dan benar-benar melanggar batas umur makhluk abadi sejati, hidup tambahan 20.000 tahun, tetapi itu hampir berakhir. Kedua orang ini sudah sangat tua sehingga berpikir pun menghabiskan banyak energi, dan mereka hanya bisa tidur hampir sepanjang waktu. Keluarga kerajaan yang abadi telah hidup selama 80.000 tahun. Dibandingkan dengan 14 orang lainnya, dia adalah yang termuda dan masih dalam masa puncaknya. Dia telah menyelesaikan 7 hukum. Aiden memilah informasinya dan kembali ke kediamannya. Pada saat yang sama, semua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dan biksu yang kuat di wilayah Bintang Changlan merasakan sesuatu, dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Dalam kegelapan, ada pesona Tao kuno yang terkondensasi di langit berbintang wilayah Bintang Changlan. Pada saat ini, aura agung, misterius, dan menakutkan menyapu seluruh langit berbintang, membuat orang ngeri. Apakah ada harta karun yang akan segera lahir? Seorang biksu yang sakti berkata dengan ragu. Tidak, pasti ada seseorang yang ingin lolos dari kesengsaraan. Kekuatan keluarga kerajaan langsung bereaksi dan terkejut. Hanya ketika alam kekuatan besar ditembus, langit dan bumi berinteraksi, dan keinginan dalam kegelapan akan menyebabkan malapetaka surgawi. Mungkinkah wilayah Bintang Changlan membutuhkan orang kuat lainnya? Ledakan. Dalam kehampaan, guntur langit terjalin, membentuk lautan guntur, dan kekuatan surga yang tak ada habisnya jatuh, sangat menindas. Siapa yang melewati lautan guntur yang begitu dahsyat? Banyak biksu yang berkuasa terkejut. Padahal, areal yang dicakup tambang ini terlalu luas. Semua orang bergegas menuju tempat transendensi, Bintang Nanchen di wilayah Bintang Changlan. Bagaimana bisa? Semua orang yang datang kaget. Karena orang yang akan mengatasi kesengsaraan adalah biksu ramuan emas yang ingin mengatasi kesengsaraan besar jiwa yang baru lahir. Saya belum pernah mendengar bahwa menerobos jiwa yang baru lahir akan menyebabkan bencana surgawi. Monster macam apa ini? Wang Quanzong juga hadir. Dia melihat dengan jelas sosok yang berada di bawah bencana, dan hatinya terkejut, Xing Wuya. Banyak orang sudah terbiasa dengan hal ini. Orang nomor 1 di daftar macan ini sudah terlalu lama berada di puncak, dan akumulasinya sangat mencengangkan. Nanchen Xing adalah planet tempat Xing Wuya dilahirkan, dan dia menghabiskan masa kecilnya di sini. Akhirnya aku kembali. Xing Wuya berdiri di depan makam orang tuanya, menangis dan tertawa, penuh kesedihan dan emosi. Tetangga, 7 bibi dan 8 bibi, serta kepala desa yang selalu sopan padanya semasa kecil, kini ia sudah sangat tua dan berambut abu-abu, namun dengan dukungan cucunya, ia tetap ngotot untuk berlutut dan memuja Xing Wuya dengan sikap saleh. Saya ingin berhubungan dengan Xing Wuya. Untuk sementara waktu, banyak orang berlutut. Xing Wuya melihat wajah-wajah yang familiar dan hampir asing ini dengan ekspresi dingin.
Ini adalah awal dari hidupnya, dan dia memilih untuk selamat dari kesengsaraan di sini untuk sepenuhnya menghapus masa lalu. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungannya dengan tempat ini. Pelaku kejahatan inilah yang sedang mengalami kesengsaraan. Untuk sesaat, kekuatan utama di wilayah bintang Changlan terkejut. Seorang biksu yang kuat muncul. Tekanan mengerikan dari kekuatan yang kuat mengguncang langit berbintang, tetapi dibandingkan dengan bencana di depannya, itu jauh tertinggal. Kekuatan Starry Sky Daily dan Taichung Pavilion adalah yang pertama tiba di luar planet ini. Rekan. Kedua kekuatan besar itu saling menyapa. Melalui alam void, banyak orang melihat sosok samar-samar di tengah bencana, menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik untuk menghadapi bencana yang akan datang. Mata mereka berkedip dan energinya meledak. Desir, desir, beberapa sosok muncul, berlama-lama dengan kekuatan hukum, terjalin dengan cahaya kabur, ruang terdistorsi, dan sosok tersebut tidak terlihat jelas. Keberadaan biji Tao yang kental, orang-orang berkuasa yang hadir semuanya terkejut dan tidak berani melakukan kesalahan. Haha, hidup ini sangat menakutkan, hidup ini sangat menakutkan. Sepertinya aku pernah melihat diriku sendiri ketika aku masih muda. Makhluk yang dipenuhi guntur dan kilat mendesah dengan nostalgia di matanya. Ayolah, kamu tidak seberbakat dia ketika kamu masih muda. Eksistensi api lainnya tertawa dan mengutuk. Dua makhluk yang memadatkan Taoisme mulai berdebat, dan wajah mereka memerah untuk beberapa saat. Terlihat hubungan kedua orang ini sangat baik. Jika itu orang lain, dia pasti sudah lama terbunuh. Bukankah ini Raja Guntur, Lei Xiao? Ada juga nyala api yang membakar langit. Bukankah itu Huo Lai? Konon kedua orang ini meninggal 1000 tahun lalu. Kenapa mereka masih hidup? Beberapa orang mengenali kedua orang ini dan tercengang. Dan beberapa orang yang mengetahui cerita di dalamnya terkejut. Selama keberadaan benih Tao yang terkondensasi tidak menembus keabadian sejati, batas hidup adalah 10.000 tahun. Menghitung waktu, kedua orang ini sebenarnya hidup 1000 tahun ekstra. Ini sungguh hal yang sulit dipercaya. Apakah mereka akan berhasil menembus keabadian sejati? Ledakan. Bencana alam telah tiba, membawa serta kekuatan surga yang memusnahkan segalanya, dan kekuatan tertinggi matahari, yang menutupi sebuah planet. Semua makhluk hidup di planet ini gemetar dan memandang ke langit dengan ngeri. Seolah-olah sebuah lubang telah dipotong di langit, terkoyak dalam sekejap, dan cahaya guntur yang menggetarkan jiwa menembus masuk, terkondensasi menjadi pilar guntur yang tebal, dan ditebang. Dalam sekejap, pegunungan menjadi datar. Jiwa Xing Wuya bersinar, dan rune muncul satu demi satu, terjalin dengan aura misterius. Dia melirik ke tanah dan tahu betapa parah kerusakan yang akan ditimbulkan jika dia mencoba bertahan dari kesengsaraan di planet ini. Jadi dia bergegas keluar dari planet ini dan terbang ke langit. Dia membuka tangannya dan berteriak, segala jenis guntur dan petir, ayolah. Tubuhku, apa yang harus aku takuti? Nada yang mendominasi. Tawa dingin terdengar, dan orang-orang dari 10 suku kuno datang. Sekelompok tetua dari suku Luo, serta saudara dan saudari Luo Fusen dan Luo Tianzhen memandang sosok di bawah bencana dengan mata membara. Mata Luo Tianzhen bersinar terang. Dia sudah lama mengetahui betapa kuatnya orang nomor satu di daftar harimau ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa menerobos dewa surgawi jiwa yang baru lahir akan membawa malapetaka. Bersambung.